Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Mubarok, calon peserta guru penggerak. Di sini saya akan menjelaskan tentang video singkat refleksi Merdeka Belajar tentang pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk memulai ini, kita sudah memulai dari diri sendiri untuk mengenal dan memahami filosofi Ki Hajar Dewantara. Pengetahuan apa yang mendalam yang baru saya dapati, yang pertama itu memahami filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga ketika pada zaman Ki Hajar Dewantara itu beliau mengatakan bahwa filosofi pendidikan itu ada kodrat alam. Alam di sini tentunya berbeda dengan alam yang pada di sebuah perdesaan atau sebuah kota itu tidak akan sama pendidikannya. Namun pada saat ini karena pemerataan belajar disamakan, maka tetap ada perbedaan mungkin dari kulturalnya atau dari alamnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman di sini merupakan tuntutan zaman di era globalisasi dalam menghadapi era industri 4.0. Pemahaman yang kedua tentang budi pekerti. Budi pekerti itu budi cipta, rasa, dan karya, dan pekerti itu tenaga, olah cipta, olahraga, dan olah rasa. Kemudian yang ketiga itu pendidikan berorientasi kepada anak. Jadi azas taman siswa yang didirikan oleh beliau Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu bebas dari segala ikatan. Kemudian dengan suci hati mendekati sang anak, dan yang ketiga pendidik berhamba kepada sang anak. Kemudian kekuatan yang saya dalami menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru ini, ya. Yang pertama, saya mengetahui bahwa setiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai seorang pendidik, seorang guru, mengakomodir kemampuan anak-anak. Dengan adanya mengakomodir kemampuan anak-anak, anak itu diberikan kebebasan untuk belajar, sehingga kita sebagai pendidik sesuai dengan semboyan beliau, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Kemudian perubahan konkret yang akan dilakukan setelah memahami konsep atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu perubahan yang konkret kita sebagai seorang pendidik harus memahami multiple intelijensi peserta didik. Yang kedua, setiap peserta didik adalah sang juara. Pada dasarnya kita semua ini dilahirkan oleh orang tua kita, dilahirkan ke dunia ini adalah sang juara. Kenapa dikatakan sang juara? Karena beribu-ribu sperma yang masuk ke sel telur, hanya satu yang menjadi, yaitu kita semuanya. Maka seyogyanya kita adalah sebagai sang juara. Karena setiap anak mempunyai kemampuan masing-masing. Tidak semua anak yang bisa juara dalam bidang matematika, hanya beberapa orang. Tapi ada anak yang bisa juara olimpiade matematika, fisika, kimia, dan sebagainya. Itu adalah mereka adalah semuanya sang juara. Nah, dengan memahami itu, terciptalah akan terwujudnya profil pelajar Pancasila yang beriman kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan yang global, bergotong royong, dan kreatif. Demikian video singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.